Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Khuzro. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alat-alat pendidikan. Langsung saja, apa itu alat-alat pendidikan? Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu pendidikan tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Adapun macam-macam alat pendidikan dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu alat pendidikan preventif dan alat pendidikan represif. Alat pendidikan preventif adalah alat pendidikan yang bersifat pencegahan. Tujuan alat pendidikan preventif itu diadakan jika maksudnya mencegah anak sebelum ia berbuat sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu alat pendidikan represif. Disebut juga alat pendidikan kuratif atau alat pendidikan korektif. Alat pendidikan represif bertujuan untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan tertib. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Hilma Aryu Rofiah. Halo, nama saya Hilma Ayu Rofiah. Materi selanjutnya yaitu tentang alat pendidikan bukan benda. Yang pertama, pembiasaan adalah salah satu alat pendidikan yang sangat penting sekali, terutama bagi anak-anak yang masih kecil. Yang kedua, pengawasan. Pembiasaan yang baik membutuhkan pengawasan. Yang ketiga, perintah. Dalam Islam, perintah disebut juga dengan amar ma'ruf. Kemudian yang keempat yaitu larangan. Larangan biasanya dikeluarkan jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik, yang merugikan atau membahayakan dirinya. Yang kelima, hukuman. Hukuman diberikan karena adanya pelanggaran. Dan yang terakhir yaitu ganjaran. Adalah sebagai alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapatkan penghargaan. Sekian, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Ayu Bibit Laraswati. Alat pendidikan ditinjau dari wujudnya. Alat pendidikan ditinjau dari wujudnya. 1. Benda-benda sebagai alat bantu pendidikan atau hardware. Banyak sekali macamnya yang termasuk ke dalam benda-benda yang dianggap sebagai alat bantu pendidikan. Di antaranya mencangkup meja, kursi, papan tulis, penghapus, kapur tulis, buku, peta, dan sebagainya. 2. Perbuatan baik atau software. Yang termasuk dalam perbuatan baik atau software yaitu 1. Teladan. Teladan merupakan segala tingkah laku, cara perbuatan, dan cara berbicara yang ada pada diri pendidik yang kemungkinan akan ditiru oleh peserta didik. Kedua, anjuran, suruhan, dan perintah. Anjuran, suruhan, dan perintah adalah tindakan pendidik yang menyuruh anak didik supaya melakukan sesuatu yang diharapkan untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Larangan. Larangan adalah tindakan pendidik yang menyuruh anak didik supaya melakukan sesuatu yang diharapkan untuk mencapai tujuan tertentu. Keempat adalah pujian dan hadiah. Pujian dan hadiah merupakan tindakan pendidik yang fungsinya memperkuat penguasaan tujuan pendidik tertentu yang telah dicapai oleh anak didik. Kelima, teguran. Teguran merupakan tindakan pendidik untuk mengoreksi pencapaian tujuan pendidik oleh anak didik. Keenam, peringatan dan ancaman. Peringatan diberikan kepada anak yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran dan telah diberikan teguran pula atas pelanggarannya. Ketujuh, hukuman. Hukuman ialah memberikan atau mengadakan nestapa atau penderitaan dengan sengaja kepada anak didik dengan maksud agar penderitaan tersebut betul-betul dirasakannya, bukan untuk menyiksa si anak didik, tetapi untuk menuju ke arah perbaikan. Kriteria pemilihan alat pendidikan. Alat pendidikan hendaklah terbuat dari alat yang kuat dan tahan lama dengan memperhatikan keadaan setempat. Pembuatan alat pendidikan mudah dan dapat dikerjakan secara massal.
biaya alat pendidikan relatif murah. Alat pendidikan hendaknya enak dan nyaman bila ditempati atau dipakai, sehingga tidak mengganggu keamanan pemakainya. Syarat-syarat alat pendidikan yang harus diperhatikan oleh pendidik adalah: yang pertama, ukuran fisik terdidik agar pemakaiannya fungsi dan efektif. Yang kedua, bentuk dasar yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: sesuai dengan aktivitas terdidik dalam proses pendidikan, kuat, mudah pemeliharaan dan mudah dibersihkan, mempunyai pola dasar yang sederhana, mudah dan ringkas untuk disimpan atau disusun, fleksibel sehingga mudah digabungkan dan dapat pula berdiri sendiri. Dan yang terakhir, konstruksi perabot hendaknya kuat dan tahan lama, mudah dikerjakan secara massal, tidak terganggu keamanan terdidik. Terima kasih.